Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilu dan pemilihan. Pantarlih memiliki kedudukan di lingkungan TPS, sehingga di masing-masing TPS terdapat satu orang pantarlih. Pantarlih dapat berasal dari perangkat desa, rukun warga, rukun tetangga, atau warga masyarakat lainnya. Dan berikut ini adalah tugas pantarlih. 1. Membantu KPU kabupaten atau kota, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. 2. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. 3. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih. 4. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara syarat untuk menjadi pantarlih adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Namun, karena kebutuhan petugas ini cukup banyak dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka regulasi membolehkan pantarlih diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Mekanisme pembentukan pantarlih. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian. 2. Dalam seleksi calon pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi pengumuman pendaftaran calon pantarlih, penerimaan pendaftaran calon pantarlih, penelitian administrasi calon pantarlih, pengumuman hasil seleksi calon pantarlih, dan penetapan nama hasil seleksi pantarlih. 3. Uraian kegiatan dalam pengangkatan calon pantarlih sebagai berikut. A. Pengumuman pendaftaran calon pantarlih. Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon pantarlih PPS, 1. Mengumumkan pendaftaran paling lama 3 hari, dan 2. Mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. B. Penerimaan pendaftaran calon pantarlih. Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon pantarlih PPS, 1. Menerima pendaftaran calon pantarlih sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran. 2. Menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon pantarlih secara fisik. Dan 3. Membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon pantarlih. C. Penelitian administrasi calon pantarlih. Pada tahapan penelitian administrasi calon pantarlih PPS, 1. Melakukan penelitian administrasi calon pantarlih dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon pantarlih sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 hari setelah tahapan pendaftaran berakhir. 2. Melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon pantarlih. Dan 3. Menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 hari setelah penelitian administrasi berakhir yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara. D. Pengumuman hasil seleksi calon pantarlih. Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon pantarlih PPS, 1.
menentukan calon pantarlih sebagai pantarlih yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran. 2. Menyampaikan hasil seleksi pantarlih kepada KPU kabupaten atau kota paling lambat 3 hari sebelum masa pembentukan pantarlih berakhir untuk diumumkan oleh KPU kabupaten atau kota. 4. Mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lambat 3 hari setelah calon pantarlih. Dan 4. Mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. Penetapan nama hasil seleksi pantarlih. Dalam penetapan nama hasil seleksi pantarlih PPS, 1. Menetapkan pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon pantarlih paling lambat 1 hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. 2. Mengangkat dan melantik calon pantarlih yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan nama kerja pantarlih yang dilakukan secara luring. Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan. 3. Melaporkan seluruh pelaksana pembentukan pantarlih kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. 4. Ketentuan lain pengangkatan pantarlih sebagai berikut. A. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi 1. Pendaftar seleksi pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan atau 2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan. PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi. B. Mekanisme penunjukan calon pantarlih PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan. Menetapkan kebutuhan jumlah calon pantarlih untuk dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara. 3. Menginformasikan kepada Panwas Kelurahan atau desa terkait adanya kekurangan jumlah calon pantarlih yang dibutuhkan. 4. Meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja pantarlih untuk melakukan penunjukan calon pantarlih. Dan 5. Melakukan verifikasi administrasi terhadap calon pantarlih yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan. Oke, inilah tadi mekanisme dan tugas fungsi untuk pantarlih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.